Baik, jadi materi dari kelompok 3 ini adalah peran komunikasi verbal dan nonverbal. Nah, sebelum itu kita ketahui dulu apa sih itu komunikasi. Nah, jadi komunikasi menurut Miller pada tahun 1951 adalah informasi yang disampaikan dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Sedangkan menurut Clevenger pada tahun 1959, informasi adalah istilah yang berkaitan dengan semua proses berbagi informasi yang dinamis atau disebut dengan proses sharing. Nah, komunikasi pada istilah lainnya itu merupakan proses memberi dan menerima berbagai makna di antara dua orang. Nah, ternyata komunikasi ini juga memiliki beberapa unsur. Di antaranya itu adalah pengirim pesan atau komunikator, penerima pesan atau komunikan. Setelah itu ada saluran atau media. Pesan itu sendiri timbal balik terhadap pesan yang diterima. Nah, ternyata komunikasi juga memiliki hambatan-hambatan. Nah, di sini kami mempunyai 7 poin. Jadi yang pertama itu ada status effect, yaitu adanya perbedaan pengaruh status sosial yang dimiliki setiap manusia. Karyawan dengan status yang lebih rendah itu harus tunduk dan patuh terhadap apapun perintah dari atasannya, yang mengakibatkan karyawan tersebut takut dalam mengemukakan pendapatnya. Contoh lainnya itu adalah status ayah yang lebih tinggi. Jadi si anak yang statusnya berendah dari ayah akan patuh dan taat terhadap perintah yang ayah berikan. Kemudian yang kedua itu ada semantic problems. Jadi faktor semantik ini menyangkut bahasa yang dipergunakan komunikator sebagai alat untuk menyalurkan pikiran dan perasaannya kepada si komunikan. Kesalahan pengucapan atau kesalahan dalam penulisan dapat menimbulkan salah pengertian atau dalam penafsiran. Bisa menimbulkan salah komunikasi. Misalnya itu adalah kesalahan pengucapan. Kemudian yang ketiga ada perceptual distortion. Ini disebabkan karena perbedaan pandangan yang sempit pada diri sendiri dan perbedaan cara serta cara mengerti yang sempit terhadap orang lain. Sehingga dalam komunikasi terjadi perbedaan persepsi dan wawasan atau cara pandang antara satu dengan yang lainnya. Kemudian poin keempat itu ada culture difference. Jadi hambatan komunikasi dapat terjadi karena disebabkan adanya perbedaan kebudayaan, perbedaan agama, dan lingkungan sosial. Ada beberapa kata yang memiliki arti berbeda. Contohnya kata kasep. Kalau dalam bahasa Sunda itu artinya adalah ganteng atau tampan, sedangkan kalau dalam Jawa artinya itu adalah basih atau terlanjur. Nah, kemudian yang kelima ada physical distraction. Nah, hambatan ini disebabkan oleh gangguan lingkungan terhadap berlangsungnya proses komunikasi. Misalnya itu adalah kebisingan, suara hujan, atau petir saat komunikasi sedang berlangsung. Nah, kemudian yang keenam ada poor choice of communication channels. Nah, gangguan yang disebabkan oleh media yang digunakan dalam melancarkan komunikasi. Misalnya itu sambungan telepon yang terputus-putus, atau suara radio yang hilang dan muncul, gambar yang kabur pada pesawat televisi, huruf yang kabur pada selembar kertas. Yang terakhir itu ada no feedback. Jadi no feedback itu adalah komunikator mengirimkan pesan kepada komunikan tetapi tidak ada balasan atau tanggapan dari komunikan tersebut. Maka terjadi komunikasi satu arah yang sia-sia. Nah, setelah itu komunikasi ini memiliki strategi dalam meningkatkannya. Di sini kami memiliki 7 poin juga. Yang pertama, mengatasi persepsi negatif. Kita harus melihat dari 3 sudut pandang kita, sudut pandang orang lain, dan juga sudut pandang orang yang netral. Hal ini membantu kita lebih empati dan berpikir terlebih dahulu dalam menilai orang. Untuk mempunyai kemampuan ini, kita harus memiliki kemampuan mendengar. Kemudian yang kedua itu adalah mendengarkan, yaitu memberikan perhatian terhadap sesuatu. Dalam sebuah penelitian dinyatakan bahwasannya mendengarkan jauh lebih penting dibandingkan kemampuan berbicara. Kemampuan mendengarkan harus dimiliki oleh semua orang. Jadi kalau kita memiliki kemampuan berbicara, belum tentu yang kita bicarakan itu adalah fakta dan benar. Tetapi kalau kita memiliki kemampuan mendengar, maka
kita akan mendapatkan informasi dari apa yang kita dengar, seperti itu. Yang ketiga ada menekan ego pribadi. Dengan menekan ego, maka kita bisa belajar memahami orang lain. Setiap orang punya keunikan masing-masing dan kita harus mengakui hal tersebut. Yang keempat, memperhatikan bahasa nonverbal. Jadi bukan hanya bahasa verbal atau bahasa lisan yang kita perhatikan, tetapi juga bahasa nonverbal. Nah, bahasa nonverbal ini seperti mata, tangan, kepala. Jadi pada saat kita sedang berkomunikasi dengan orang, maka kita harus menata bahasa nonverbal kita, seperti jangan melotot saat kita sedang berkomunikasi, karena itu akan menimbulkan kesalahpahaman. Nah, setelah itu yang kelima, memperbanyak bertemu dengan orang-orang baru. Kemampuan komunikasi yang terasa membutuhkan suatu proses dan waktu yang panjang, sehingga harus selalu dilatih. Semakin sering kita bertemu dengan orang lain, maka semakin bagus komunikasi yang kita punya. Karena saat kita bertemu dengan orang lain itu, maka komunikasi yang kita lakukan itu beragam pula. Misalnya saat kita bertemu dengan dosen, berarti kita telah memiliki ilmu atau telah memiliki pengalaman bagaimana dalam bersikap atau bagaimana cara kita berkomunikasi dengan dosen tersebut. Kemudian yang keenam ada open-minded. Belajarlah untuk menerima dan menghargai orang lain. Jangan langsung menolak pengetahuan yang berbeda dengan pengetahuan kita. Jadi saat ada teman yang berbeda pengetahuan dengan kita, maka dengarkanlah terlebih dahulu gitu. Berkomunikasilah dengan santai, berkomunikasilah dengan serius tapi santai. Jika harus berdebat, lakukanlah dengan saling menghargai dan sopan. Jangan saling menjatuhkan. Kemudian yang terakhir itu ada empati. Kita harus berempati seolah-olah kita berada pada posisi lawan bicara kita. Bayangkan kita berada di situasinya dan berikan respon yang tepat. Hal ini tentu akan menciptakan suatu hubungan yang positif. Nah, itu tadi saya menjelaskan tentang strategi meningkatkan komunikasi, dan saya juga menjelaskan tentang hambatan komunikasi dan apa sih itu komunikasi. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya yaitu komunikasi verbal. Pengertian komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata, baik itu dalam bentuk lisan maupun tulisan. Komunikasi ini merupakan komunikasi yang paling banyak dipakai dalam hubungan antar manusia. Melalui kata-kata, mereka mengungkapkan perasaan, emosi, pemikiran, gagasan, atau maksud mereka menyampaikan fakta, data, dan informasi dalam menjelaskannya. Saling bertukar perasaan dan pemikiran, saling berdebat maupun bertengkar. Dalam komunikasi verbal, bahasa memegang peranan penting karena bahasa mampu menerjemahkan pemikiran seseorang kepada orang lain. Komunikasi verbal memiliki dua unsur penting, yang pertama yaitu kata dan yang kedua bahasa. Nah, komunikasi verbal juga memiliki dua jenis, yang pertama yaitu berbicara dan menulis, dan yang kedua mendengarkan dan membaca.